kita akan membaca dari 3 bagian firman Tuhan. Kita akan membaca dari pertama 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, kita baca bersama. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yeremia 31, saya akan membacakan. Ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9, ayat yang ke-26 dan 27 kita baca bersama. 1 Korintus 9, 26 dan 27, 23. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil pada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara, saya melihat satu video yang di dalamnya tuh ada kayak kartun ya, bukan manusia asli. Dan saya melihat ini sebagai satu anekdot sindiran tentang perilaku manusia. Konteks video ini adalah tentang seorang perempuan yang berasal dari negara Muslim dengan hukum syariah yang dari kelompok yang keras. Orang Muslim itu ada banyak macam, negara ada banyak macam, ada yang lebih liberal, ada yang menjalankan syariah, ada yang sangat amat ketat luar biasa. Sampai sangat membelenggu memperlakukan wanita dengan banyak keterbatasan, perlakuan-perlakuan yang sangat, boleh dikatakan sangat buruk sekali. Nah, lalu dalam adegan yang pertama yang singkat tersebut, digambarkan perempuan ini berada, yang ketika masih berada di negaranya itu berkata demikian. Aku mau mengkritik pemerintah. Lalu pemimpinnya langsung menjawab dengan tegas. Kamu mau bicara saja harus ditemani seorang pria. Nah, inilah konteks di mana seorang wanita tidak bisa pergi sendirian tanpa ada seorang pria yang entahlah bapaknya atau saudaranya atau siapanya untuk seakan-akan menjaga tidak ada sesuatu yang tidak beres secara moral. Lalu segera diperintahkan tangkap dia, langsung dibungkam. Adegan berikutnya beralih pada suatu saat dia sudah meninggalkan negaranya dan pergi ke satu negara baru, Amerika Serikat. Lalu dengan takut-takut dia bertanya, apakah aku bisa berbicara sebagai wanita? Sebagai wanita saya bisa berbicara tidak? Menyampaikan pendapat tidak? Lalu dijawab, yes, absolutely, mutlak bisa. Perempuan punya hak penuh di sini. Kamu setara dengan laki-laki. Kontras dengan di tempat sana, perempuan itu nilainya separuh, dan oleh yang baru saja mati dengan rudal, entah benar atau tidak, dikatakan bahwa perempuan itu seperti binatang.
Tuhan kasih bentuk manusia yang indah supaya kamu tidak takut untuk memakainya. Jadi memang beda-beda aliran-aliran tersebut. Ya. Lalu dia bertanya lagi tentang apa yang sangat sulit dia peroleh di negara asalnya. Apakah aku bisa hidup dengan aman di sini? Of course, tentu saja. Kita punya hak sebagai manusia. We have human right dan perlindungan kaum minoritas. Ya, negara barat. Dan apakah aku bisa mengkritik pemerintah? Tanyanya dengan ragu-ragu. Ya, kamu punya kebebasan untuk mengkritik pemerintah. Segera wajahnya perempuan ini berubah menjadi keras, bengis, lalu berteriak, matilah Amerika, intifada. Saudara, saya berapa kali kembali melihat, karena ada sesuatu yang menggelitik saya. Kontras bagaimana di negara asal, dia itu begitu dibatasi. Dia itu tidak bisa bersuara. Dan dia dibungkam. Dan dia harus menyesuaikan diri. Kalau tidak, akan celaka. Pernah ada kasus di mana ada perempuan pakai jilbab. Pakai jilbab tapi rambutnya masih kelihatan dan dianggap kurang sempurna. September 13, 2022. Dan ditangkap oleh polisi moral. Polisi moral. Bukan polisi hukum ya. Polisi moral. Apa batasan moral? 3 hari kemudian sudah meninggal. Ya. Sehingga terjadilah satu protes. Perempuan-perempuan melepaskan hijab mereka. Dan waktu itu 200-an orang dibunuh. Dan cukup banyak yang hilang. Kira-kira demikianlah hidup di negara seperti di Iran. Dan saat ini ada banyak perempuan, anak-anak dibunuh. Banyak negara dimanapun tidak lepas daripada kejahatan. Tetapi di tempat-tempat tertentu, perempuan masih dirantai. Orang diculik, dijual. Ada yang umur masih 9 tahun, 10 tahun dipaksa kawin dengan yang tua. 17 tahun, 16 tahun dipaksa kawin. Tidak semua daerah Islam demikian. Ada yang lebih beruntung, misalnya mereka dari keluarga kerajaan. Kadang perlakuan agak berbeda. Tetapi di tempat-tempat tertentu, mereka itu mendapatkan perlakuan ada yang buruk. Ya. Memang ada saja yang di mana-mana ada yang lebih jahat. Tetapi secara umum, ada pengaruh-pengaruh dari ajaran tokoh-tokoh yang memberi pengaruh yang sangat tidak baik. Bayangkan sudah dalam anekdot ini. Ketika di negara asal, kebebasan itu begitu mahal. Dan kadang untuk bisa mencapainya, itu begitu banyak darah dan kematian, martir perlu dikorbankan. Dan inilah yang diingatkan oleh Martin Luther King Jr. Ya, orang kulit hitam yang menjadi seorang pahlawan di dalam pembebasan rasial di Amerika yang mati terbunuh juga oleh orang kulit hitam sendiri. Dia mengatakan kalau kamu hidup dalam satu kondisi yang baik, lancar dan bebas, ingatlah itu tidak jadi apa adanya. Tapi ada yang sudah membayar. Ada yang sudah membayar. Seperti yang kita juga alami. Kita bisa bebas karena ada yang mati waktu melawan penjajahan. Ya, di perjuangan 45 dan sebagainya. Sesuatu yang baik, keadilan, ini dan itu. Kalau suatu hari korupsi, itu bisa diatasi, dihilangkan Indonesia. Itu banyak yang korban berceceran. Banyak martir. Semua yang baik, ingat, tidak take it for granted. Termasuk orang-orang yang dapat semua hidupan yang enak. Anak-anak yang hidupnya enak, bersih, nyaman. Itu ada mama-mama, ada papa-papa,
ada orang lain, ada guru, ada banyak. Kita dalam satu jaringan web, ya, jejaring daripada kebaikan-kebaikan, atau kadang jejaring daripada kejahatan yang membuat satu dunia, satu komunitas, satu negara, satu wilayah itu mengalami kehancuran. Saudara, tetapi yang ironis, ketika dia pergi ke satu negara di mana kebebasan itu telah dengan mudah dia tak peroleh, dia memakai kebebasan untuk menginginkan kematian negara yang memberi dia kebebasan. Yang kalau itu terjadi dan menjadi sama seperti di negara asalnya dan dia menjadi bungkamkan, bukankah itu bunuh diri? Memikirkan ini saudara, saya melihat bahwa manusia itu kadang pikirannya itu sangat miring, tidak jelas, sangat irasional. Dan ketika saya memikirkan lebih dalam, saya mendapati ini bukan hanya kasus urusan konteks anekdot berkenan dengan perempuan dengan agama apa, negara dengan asal dengan jenis agama apa. Tetapi di dalam banyak aspek kehidupan manusia umumnya sering terjadi demikian. Kita yang mendapatkan kebebasan, kadang justru kebebasan itu sangat mengerikan. Orang-orang yang kadang itu dikendalikan, diatur, dibatasi, kadang lebih menyelamatkan. Sebaliknya, ketika kebebasan diberikan, belum dewasa, belum kuat, maka kebebasan itu adalah sesuatu yang mengerikan. Seperti misalnya kalau kita punya mobil suka mogok, itu jengkel. Jalannya mau ngegas, cuma bisa waduh, kayak mompa angin ya. Jalannya cuma 10 km, 20 km, tidak jalan-jalan gitu, masuk tol langsung dipinggirkan. Enak kau punya mobil yang sekali ngegas, per detik itu langsung 80-100 km. Wah, itu mobil-mobil orang kaya yang sekali ulang tahun 17 tahun langsung dikasih berapa? 7 M, berapa M. Ada kan ya orang-orang kaya gitu ya, sekali injak langsung. Saya ingat cerita, ada orang dari Makassar, orang kaya, pergi ke Jakarta, pergi ke daerah tertentu yang beli onderdil. Lalu pagi datang, siang pulang, pasang, sehingga motornya itu keren. Dan dia balap, malamnya mati. Punya uang, punya kebebasan, tapi tidak bisa kontrol diri. Kadang orang itu, dan ini sering terjadi, orang yang punya kebebasan, tetapi kebebasan telah dipakai untuk menghancurkan diri. Kadang orang lagi susah, lebih baik. Orang yang nyaman, lancar, lebih susah. Saya memperhatikan anak-anak dari orang kaya lebih banyak rusaknya. Yang bisa baik, seringkali ada engkongnya, bapaknya sangat bijaksana. Dan tidak semua orang yang baik mampu mendidik anak. Mendidik anak itu sangat sulit. Ya, saya berapa kali sebutkan karena sesuatu yang berkesan. Ada suatu drama yang saya tidak tonton, tapi diceritakan resumenya. Karena begitu menarik. Yaitu mamanya ini, hanya cerita mamanya. Punya 3 anak orang kaya yang tidak bisa kerja, hanya bisa hamburkan uang. Dan satu hari mamanya panggil, aku bangkrut. Kamu harus cari kerja. Kalang kabut. Sehingga setengah mati. Akhirnya mereka survive. Dia membangkrutkan diri, menjual perusahaan untuk kemudian hidup sederhana dan tidak kasih anak. Akhirnya mereka itu berhasil. Baru dia bukakan bahwa saya lakukan ini demi kebaikan kalian. Berapa banyak anak orang yang setelah mendapatkan keberhasilan, saya tahu gimana cerita orang. Orang tua susah. Dia kerja di Jakarta. Satu hari beli makan cuma 1 kali. Makanan apa yang kira-kira bisa makan 2 kali? Nasi Padang. Tambo yang banyak. Ya. Makan di sudut mana? Dia cerita ke saya. Si bapak ini cerita ke saya. Dia makan siang separuhnya untuk makan malam, pagi tidak makan. Satu saat
anaknya bisa disekolahkan di sekolah mahal. Tahu ya? Sekolah mahal. Yang 1 tahun bisa aku beli rumah cash ukuran 6 kali 15. Dan dia bisa sekolahkan. Berjuang setengah mati sampai jadi orang yang bisa sekolahkan anak. Tak tentu anaknya berhasil. Sebagian anak orang kaya itu sangat buruk. Bisa menghamburkan uang dengan sangat banyak dan tak pernah beres. Ada yang umur sampai 60 tahun masih bergantung orang tua. Yang tidak baik sama orang tua. Yang mungkin ngarap orang tua mati supaya rumahnya semua dikasih ke dia. Gagal. Nah, itu banyak terjadi. Tapi saya juga mendapati ada anak orang yang miskin. Dan ini adalah orang tua waktu itu pergi sekolah kuliah di Bina Nusantara, BINUS yang ada di Palmera itu. Mungkin waktu itu cuma 1. Dan hari ini BINUS menjadi satu universitas yang keren karena lagi booming dengan komputer. Dan saya kenal banyak orang di sana, sering pelayanan di sana. Sebagian saya kenal anak-anak yang muda. Keuangan sulit, sering gak dapat uang, sering gak dikirimin uang. Dan dia mesti hemat luar biasa. Ya sehari ya makan sekali. Lalu kemudian berusaha cari uang dengan apa? Ngelesin orang. Berjuang. Orang yang sudah punya duit, susah. Mau beli ini, beli itu sudah punya. Barang-barang yang dipakai jelek. Tempat tinggal tidak bisa pilih yang baik. Kendaraan sulit. Sering harapkan teman yang lagi punya kelebihan. Bisa numpang makan, numpang ini, numpang itu. Kadang itu tidak ada kebanggaan. Malu. Susah. Apalagi diejek sama keluarga. Kadang orang muda bullying. Orang demikian tahu susah. Lihat masa depan susah. Aku sudah tahu susah, tak mau lebih susah. Maka berjuang, bekerja. Hari ini, berapa tahun yang lalu, dia sudah punya 3 apartemen di Singapura. Kerjanya di Singapura. Apartemen di Singapura itu tidak murah. Lebih mahal jauh daripada sini. Ya, sangat mahal. Bisa berapa puluh atau berapa puluh M. Di sini mungkin cuma 4 M, berapa M. Orang yang susah 1 hari berjuang. Orang yang sudah nyaman. Untuk apa susah? Susah loh nanti semua itu real. Sehingga akhirnya habis. Itulah paradoks-paradoks. Yang kemudian orang-orang itu terlambat sadar. Ada yang bahkan tidak pernah sadar. Ada yang tidak bisa berubah karena jiwa yang tidak baik. Ada yang harus berjuang, fight. Itulah sebabnya kadang orang tua yang bijak bisa memberikan banyak. Memberikan didikan itu paling penting. Karena kalau tidak itu lemah sekali. Mereka itu manja, mereka tidak bisa kontrol diri, mereka nggak bisa kendali diri, nggak bisa kendalikan emosi, nggak bisa kendalikan keinginan, impulsif, nggak bisa tahan. Orang gini tidak bisa diandalkan, orang gini bahaya. Orang gini tidak mungkin sukses, orang gini tidak mungkin kaya, orang demikian tidak mungkin jadi berkat. Rame-rame, senang-senang, habisin, susah nanti, tak bisa maju. Orang yang punya kelebihan, kadang adalah satu kutuk. Orang punya kelemahan, kadang adalah satu berkat. Ada juga cerita orang yang dulunya susah pasangan, berjuang setengah mati. Saya ingat sekali. Ya. Saya masih ingat ketika di satu tempat di Jakarta, di daerah Kartini. Pagi-pagi kan makanan orang Jakarta itu kan bakmi. Universal, bakmi. Siapa aja makan bakmi? Bakmi adalah makanan di Jakarta. Di gang-gang aja banyak yang enak-enak. Saya masih ingat di benak saya seorang ibu dengan gelang emas yang tebal, sama dia punya lemak-lemak juga tebal, lalu ramai sekali keringatan minum. Wah, saya kasihan.
Ada orang ya kerja, dapat uang banyak. Mungkin suaminya dan anaknya foya-foya. Yang lebih celaka, saudara. Ada istri yang kerja cari uang, beli rumah, dari tak punya rumah, sewa sampai beli. Dan uang dipakai suami untuk memberi kepada perempuan lain. Betapa sakit hati hal demikian. Kadang orang waktu susah itu bisa baik-baik. Waktu sudah lancar, villa banyak, mobil banyak, bebas, kadang lebih celaka. Bagaimana satu berkat bisa sungguh-sungguh jadi berkat? Jangan sampai sesuatu kelebihan, satu keuntungan, satu finansial, satu kemajuan, satu keberhasilan, satu pencapaian, prestasi, piagam, kedudukan, dan sebagainya menjadi kutub. Nah, ini adalah satu hal yang harus kita perhatikan, struktur jiwa. Ya, Indonesia mengirim orang ke luar negeri supaya nanti ada orang-orang hebat untuk membangun bangsa. Beberapa waktu lalu ada viral, orang yang dibiayai bikin seluruh rakyat sebel. Siapa yang membela dia? Sekarang dia ketakutan. Karena Anda kan tahu ceritanya ya. Anak aku aja deh yang WNI, anakku jangan. Aduh, ratusan juta orang. Aku kasihan, dia susah tidur. Dia nggak tahu masa depannya gimana. Dia kalau di blacklist seperti apa. Tapi ini jadi pelajaran untuk kita, hati-hati. Yuk salah makan, sakit perut, pergi ke IGD. Moga-moga nggak mati. Tapi kalau yuk salah ucap, yuk mungkin seumur hidup dibenci orang. Kecuali ada belas kasihan dan pemulihan. Mohon minta ampun. Lalu ada orang gede mengatakan, sudah. Semua orang pernah salah. Kamu lakukan semacam atonement ya. Oh, bahasa teologi ya. Pakai penebusan apa ya. Supaya bayar you punya kejahatan. Menyakitin hati orang. Biar orang menjadi puas dan belas kasihan kembali. Bisa normal. Bekasnya pun kadang masih susah. You harus begitu baik bertobat sampai begitu berjasa bagi orang sampai orang memaafkan. Memang dulu kamu kilap sekarang baik. Berat. Bagaimana kalau itu terjadi? Orang mau sekolahkan. Ternyata melalui kasus ini ditemukan banyak orang yang terima beasiswa belum pulang. Mulai dilacak. Kalau pulang bagaimana? Saudara kita lihat. MBG itu juga baik, niatnya baik. Tapi kita kaget dengan lelucon yang terjadi. Anak dikasih MBG tetapi dibawa pulangnya nanas yang utuh. Ya. Ada yang kasih kelapa utuh. Mungkin Indonesia ini pinter humor, ya, menghibur kita. Walaupun penghiburannya meneteskan air mata. Uang ratusan triliun. Ya. Niatnya baik, 15.000. 15.000 makan apa? Bukan 15.000, 3.000 untuk administrasi. Ini untuk apa? Mungkin 7.000. Ya saudara, dulu Cina juga pernah melakukan MBG dan berantakan. Tahun 2011. Sekarang kepala sekolahnya makan bareng. Ya. Sekali-sekali menterinya makan bareng sama mereka ya. Ya. Makan MBG gitu. Lalu ada CCTV. Lihat gimana cara masaknya. Ya, gimananya. Supaya orang tua saling mengawasi. Semoga satu hari makin maju. Cuman sayang. Semua pendidikan, semua hal yang baik. Kalau jiwa manusianya itu error. Bagaimana? Semua diindustrialisasikan. Rumah sakit, industri kesehatan. Semua orang takut kalau sakit. Saya kaget sekali waktu saya bawa anak untuk dia jatuh dan luka. Dijahit. Tak pikir akan habis mungkin berapa ratus ribu. Gila 5 juta segitu. Saya baru tahu. Masuk rumah sakit itu memang nyakitin. Salah kasih nama. Mestinya kita harus hapuskan dari kamus bahasa Indonesia. Jangan rumah sakit, hospitality.
Hospital. Karena hospital lah, hospitality. Orang itu dibaikin, disayangin, dikasih hospital. Rumah sakit itu memang masuk itu rumah kita sakit sekali. Ya. Ada rumah sakit yang ngeri karena itu terkenal mahal. Sorry to say ya, ada satu rumah sakit yang kalau kita lewat, wih itu keren. Saya langsung kebayang, harganya naik gak ya? Semoga kita sehat. Oh asuransi, tidak semua orang mampu asuransi. Dan sebagian asuransi tidak bisa mencukupi. Maka itulah, semua jadikan industri, semua dijadikan bisnis. MBG sudah menjadi rebutan rezeki. Niatnya baik. Untuk ada banyak acara hal di dalamnya. Untuk gimana membuat usaha, uang bergerak. Untuk kasih makan ada yang terkurang. Tapi mungkin banyak pemikiran-pemikiran. Harap ini masih proses untuk kebaikan. Cuman sayang kalau jiwa orang lah, wah untung berapa. Tak memikirkan gimana kemajuan guru, sekolah, semua industri berlomba-lomba untuk sebagian menjadi sangat mahal sekali. Banyak hal, pendidikan, segalanya uang, dan uang. Orang belajar banyak, orang pengetahuan banyak, gelar menjadi banyak. Tetapi mungkin kualitas manusia memang jiwanya di situ terus mau apa. Saudara, ada orang yang kalau memang nilai karakter dan jiwanya tidak benar, belum selesai dengan dirinya, belum mengalami pembentukan, pemurnian, dan menjadi manusia yang benar dan memiliki belas kasih, yang mengasihi sesama. Dan inilah apa yang Tuhan mau bagi seluruh manusia. Hidup sebagai saudara untuk mengasihi, berbuat baik, mengabdi. Maka kalau itu belum ada, dia mau belajar apa, pangkat apa, ijazah apa, tidak menolong. Makin banyak yang sekolah tinggi, lebih puas, lebih pinter korupsi, lebih pinter tuh lihai, licik. Apalagi yang namanya sudah bidang hukum. Hampir tidak ada yang benar. Hampir tidak ada yang benar. Mereka tahu semua sela-sela hukum untuk bagaimana menggunakan trik-trik supaya mereka itu dapat keuntungan. Bank-bank paling takut meminjamkan uang kepada ahli hukum. Karena PIN menakutkan. Banyak institusi yang takut. Itulah gimana orang belajar. Belajar bukan menjadi manusia yang unggul, manusia yang mulia, manusia yang berpengertian, manusia yang punya rasa, ya, punya nalar, punya nilai-nilai yang baik. Seorang boleh belajar, termasuk dalam gereja reform, karismatik mereka juga punya sekolahnya. Katolik juga punya pendidikannya, pembinaannya, ataupun dimanapun juga. Orang bisa giat dalam aktivitas sosial, baik di luar gereja maupun di dalam gereja. Atau dalam pelayanan-pelayanan gerejawi. Tapi jika masih tetap manusia lama dan belum dibentuk secara baru, apa yang kita bisa harapkan? Dia membawa masalah dirinya kemanapun juga. Saudara, inilah realitas. Sebagian orang ikut katekisasi. Maafkan kalau ada yang sedang katekisasi. Saya cerita bukan Anda, cerita yang lalu-lalu. Saya kadang bingung, untuk apa sih dia katekisasi? Dari gerejanya, kenapa dia pindah? Tak lama kemudian, ya memang ada sesuatu apa yang baik. Bahkan kadang hanya menimbulkan hal-hal yang menyusahkan. Kadang orang tidak jelas. Gereja semua orang mempunyai kepentingannya masing-masing. Ya. Ada orang juga, ini orang bahkan sudah hebat lah. Saya nggak mau lebih detail. Ya, bersama seluruh keluarga. Setelah itu, saya bahkan ingin ajak pelayanan. Lihat apakah ada kemungkinan. Tak jelas. Ya. Saya kadang bingung. Orang itu maunya apa? Apa artinya belajar? Realitas manusia dalam dirinya itu ada sesuatu esensi, struktur, jiwa, karakter, nilai. Kalau ini di dalamnya
belum beres. Apapun juga akan sulit. Dan Indonesia mengalami kesulitan. Presiden pergi keluar, wah luar biasa. Investasi dari UK. Itu nanti akan ada perusahaan luar biasa di Batam. Kita akan punya chip atau AI itu atau apa itu lah. Ya, yang sangat luar biasa. Waduh, hebat luar biasa. Nanti di mana. Perjanjian. Termasuk yang di mana tuh di Gresik. Gede-gede. Indonesia tidak bisa diabaikan. Ya, mungkin sulit untuk jadi frontier market. Karena Indonesia itu sangat kaya. Tapi juga seperti dikatakan oleh satu ulasan dari orang Singapura. Apa yang kurang di Indonesia? Trust. Sehingga banyak orang cabut uangnya. Sehingga satu sisi sepertinya banyak potensi, satu sisi sepertinya orang cabut. Dan kita menjadi setengah mati. Mestinya Indonesia tuh tahun berapa? Tahun 30 Indonesia emas. Ya, kita sih banyak mas-mas. Ya, mbak-mbak mas-mas banyak. Ya. Kapan jadi Indonesia emas? Dari zaman dahulu ketika Jokowi mengatakan revolusi mental. Saya itu berharap. Banyak yang berharap. Tapi kemudian, ya sekarang bagaimana? MBG gimana? Saya nggak mau mengkritik MBG. Karena sesuatu yang luar biasa, tidak mudah. Indonesia itu terlalu ragam. Pendidikan terlalu kurang. Yang berpendidikan tidak punya hati. Kadang kurang punya otak. Lalu Indonesia tidak akur. Saya melihat kemunduran. Indonesia, saya beberapa hari itu memikirkan. Indonesia itu sangat diberkati waktu kemerdekaan. Orang Muslim jumlah paling banyak, bahkan seluruh dunia. Kita bukan negara Islam seperti Malaysia. Malaysia negara Islam. Ada hukum-hukumnya secara Islam. Indonesia itu Pancasila. Ada pergulatan sampai akhirnya semua masih Bhinneka Tunggal Ika. Kalau ini berhasil, Indonesia lah salah satu guru bangsa dunia. Why? Karena ketika di tempat lain mereka belajar hidup bersama dengan agama berbeda, Indonesia dari kapan-kapan sudah rukun. Sudah bisa Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia akan menjadi guru. Ya. Yang membangun untuk Indonesia merdeka itu bukan cuma orang Jawa, orang Batak, orang Manado, orang Tionghoa. Lagu Indonesia Raya, siapa yang rekam? Surat kabar apa? Banyak pejuang-pejuang Cina sekarang lenyap. Justru apa yang muncul? Budaya apa yang muncul? Jadi saya melihat bahwa manusia ketika dalam susah muncul banyak hal mulia. Manusia ketika sepertinya banyak kue, orang berebut dan yang lain mau disikut dan disingkirkan. Dan ketika itu terjadi, kalau sampai suatu saat warna Indonesia menjadi satu golongan bahkan ekstremis, maka Indonesia secara makan akan hancur seperti banyak orang mengatakan seperti Afghanistan. Saat ini Iran itu $1 Amerika Serikat itu 1.300.000 rupiah. Orang tidak bisa dagang, orang tutup toko, orang pawai, siap mati. Dan kemarin sudah terjadi serang. Dan Khamenei sudah meninggal. Dikonfirmasi dari Amerika maupun juga dari petinggi di Iran. Kita doakan supaya perang ini cepat selesai. Jangan suruh Koko dan abang-abang teman-temannya ikut-ikutan perang. Kalau teman-temannya ikut perang dari Rusia dan dari Cina, pusing. Ya, kita tidak tahu Senin, ya itu rupiah akan jadi berapa dolar atau apa, atau bisnis orang, atau import orang, atau apa, akan jadi apa. Semoga cepat-cepat selesai. Hidup ini sudah banyak susah. Banyak orang bisnis sejak COVID itu ingin balik, belum balik. Sebagian orang bernafas dalam lumpur, sebagian orang dikena PHK,
Sebagian orang belum bisa pulih. Arab ini bisa normal, orang bisa dagang, orang bisa makan, orang bisa macam-macam dengan baik. Kalau tidak akan menjadi amat sangat kesulitan. Saudara, kita lihat itulah Indonesia yang ternyata sayang sekali. Kalau dulu di zaman Soeharto pembangunan bukan cuma fisik, tapi mental. Seperti bapak-bapak bangsa. Ya Indonesia kita susah mengharapkan satu agama. Tak bisa jalan. Kalau satu agama pasti ada pertumpahan darah. Ya. Dan kalau itu terjadi semua pimpinan Tuhan. Seperti di Iran banyak yang mungkin harap dan semoga kiranya Tuhan beranugerah. Di tengah banyak kondisi demikian, mereka berontak, kami Persia. Kami bukan dijajah oleh satu agama tertentu. Harap banyak orang yang kembali kepada Yesus Kristus. Ada orang-orang yang menjadi percaya. Kita tidak tahu gimana Tuhan bekerja. Dan kadang itulah yang terjadi. Kadang kita gelisah, kita greget, kita khawatir. Tapi ketika wajah buruk daripada suatu kelakuan buruk dibukakan, Tuhan izinkan. Semoga dari reruntuhan muncul bunga yang indah. Muncul hal-hal yang baik. Tetapi kita balik kepada kita di Indonesia. Kepada hidup kita. Sesuatu ketika muncul banyak kue-kue yang enak. Hal yang baik. Orang mulai rebutan. Dan keluarga mulai cabik-cabik. Keluarga yang baik harus mendidik. 兄弟姐妹相爱 love each other, brother and sister, a family. Supaya menjadi akur, dibangun. Satu bangsa, satu keluarga tidak akur, maka semua akan jadi rusak. Yang untung adalah pengadilan, hakim, polisi, jaksa, macam-macam. Dan kita akan diadu domba. Pembinaan mental, itu yang penting. Nah, demikian juga kita orang Kristen. Saya khawatirkanlah ketika kita belajar doktrin, kita pelayanan macam-macam. Tetapi di dalamnya keropos. Kemarin dalam master class, sorry. Saya menyampaikan sesuatu yang tidak menyenangkan. Pak Tom mengatakan, seorang bapak usia 67 atau 68 tahun, bicara sama seorang perempuan umur 18 tahun. Entah bagaimana relasi mereka, pembincangan mereka. Sampai si bapak mengatakan, kalau you mau sama aku akan ceraikan istriku. Saya dengar itu. Saya melongok. Ada orang telah lama kawin sampai 67 tahun. Sudah nggak tahu berapa banyak semir yang menghitamkan rambutnya. Ya, sudah berapa banyak dia itu untuk makan obat kekuatan dan stamina. Bicara demikian. Dan istrinya masih hidup. Kok tega? Dan ternyata dia orang yang melayani. Dan harus tidak boleh melayani. How come? Tapi ini jadi peringatan bagi kita. Kalau kita hanya di luarnya saja jadi Kristen, dengarkan khotbah, dan saya lah orang yang tak suka. Belajarlah dengan cara duduk diam. Dan sebagian itu Anda nerawang. Anda tidak konsen. Anda konsentrasi pun tidak begitu cara belajar. Belajar itu bukan cuma nambah pengetahuan yang kita lama-lama jenuh. Manusia adalah bukan cuma otak. Manusia itu ada banyak aspek yang mempengaruhi. Banyak yang kita ketahui, kita tidak mau lakukan. Kita mau lakukan juga, kita tidak mampu lakukan. Karena kita terjual di dalam keinginan. Kita punya keinginan, kebiasaan itu lebih kuat. Habit kita lebih kuat daripada yang kita ketahui. Kita lah pelanggar semua yang kita ketahui. Kita tidak lakukan, kita itu lemah. Dan Paulus mengatakan yang baik, yang moral, benar pun yang aku mau lakukan. Aku tidak lakukan, bahkan aku lakukan tidak baik. Seorang serohani Paulus, apalagi kita. Itulah sebabnya saudara, apa itu belajar? Sebelum saya uraikan tentang belajar, mestinya seperti apa? Saya berikan 2 contoh. Contoh pertama kita belajar dari Yesus.
Pertama Yesus, kedua Paulus. Beda Paulus dengan Yesus. Paulus itu manusia seperti kita. Yesus adalah Allah yang inkarnasi. Ada sesuatu yang beda, dia sama jadi manusia, tapi dia adalah yang tak berdosa. Sekarang kita mulai daripada Yesus. Saudara, dikatakan bahwa dialah Allah tetapi tidak mempertahankan kealahannya, rela jadi manusia demi kita. Dan sebagai manusia, dia menjalani kehidupan sebagai manusia dengan semua prosesnya utuh. Bukan doketisme, bukan cuma teofani, maya, tapi real, lahir, berdarah, berdaging, berproses dari bayi sampai kematian. Dan menjalani semua proses seperti kita. Semua dia lakukan Allah demi kita. Dia adalah kudus, tidak berdosa, tapi demi kita rela menanggung dosa. Sampai ada ayat firman Tuhan membuat kita terbelalak. Maksudnya apa? Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Dijadikan dosa. Seluruh dosa itu ditimpakan atas dirinya. Sehingga seorang pelukis menggambarkan Yesus yang tergantung di atas kayu salib itu borok-boroknya dosa kita. Sampai begitu menjijikkan. Lalu ada Yohanes Pembaptis yang menunjuk. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Ada domba yang tersembelih dan darah netes. Lalu ada Yohanes yang mensupport Maria. Inilah lukisan lintas waktu. Dengan makna pada momen Yesus disalib, anak domba Allah. Borok-boroknya menanggung seluruh dosa kita. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 19. Yesus menguduskan dirinya bagi kita. Dia yang tidak berdosa, menguduskan. Artinya apa? Dulu dikatakan waktu di pesawat, Bapak Presiden, almarhum Presiden Soeharto dengan menteri-menterinya. Lalu ketika ada makanan nasi bungkus, dikatakan, yang 2 karet ini punya Bapak. Tidak ada yang berani. Ya mungkin gudegnya lebih banyak, atau tempenya lebih banyak. Ya. Tapi inilah dispesialkan. Tidak ada yang nyentuh. Ini dikhususkan. Yang makan cumalah untuk si Bapak Presiden. Dipisahkan. Yesus waktu datang, dia walaupun tidak berdosa, tetapi dia hidupnya lah dikhususkan bagi satu tujuan. For you and me. Untuk kita. Bukan untuk memikirkan diri. Kesenangan diri. Tetapi bagi kita. Dan sekalipun tanpa dosa. Dia menanggung dosa. Lalu kemudian Ibrani pasal 12. Ayat yang kedua firman Tuhan mengatakan. Dia dengan mengabaikan kehinaan. Tekun memikul salib. Dia tekun memikul salib. Dia tekun memikul salib. Dia tekun memikul salib. Yang kita tidak suka dan sering abaikan. Untuk kita aja kita tidak mau pikul salib. Untuk kita dia mau pikul salib. Saudara mudeng tidak? Mudeng tidak? Ada orang relanya mikul susah untuk orang lain. Dirinya sendiri pun tidak mau. Betapa luar biasa. Dan dia pikul salib berarti mati. Hina. Tercela. Ya. Lalu yang sangat pernah membuat saya kaget. Baca Alkitab adalah di Ibrani pasal 5. Coba kita buka. Ibrani 5 pasal 7. Pasal 5 ke 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, artinya dia Allah dan menjadi manusia dan menghidupi kehidupan seorang manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Saudara pernah gak doa kayak gini? Ayo. Yesus doa ini masalahnya apa sih? Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Itu kita. Bukan itu dia. Dia gak ada perlunya datang ke dunia. Dia datang ke dunia hanya untuk kita. Dia berdoa dengan ratap tangis.
waktu di Taman Getsemani, waktu di pencobaan. Dia doa dengan bagaimana Taman Getsemani dengan bercucuran darah. Dengan sengsara karena dia itu harus ditinggal, dilaknat, menimpa, dia harus menanggung laknat pada dia yang paling mulia, paling intim dengan Bapa. Nah, harus menanggung semuanya ini. Dan dia dengan gentar, dia yang tidak takut pada apapun, ketakutan. Betapa mengerikan. Dia tidak takut mati, dia tidak takut iblis, tapi ada ketakutan yang mengerikan neraka kita. Terpisah daripada Bapa. Menanggung dosa. Pada dialah suci. Dan dia menanggung dengan begitu berat. Dengan ratap tangis keluhan. Ya. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Yesus mencapai kesempurnaan. Bukan karena dia tidak sempurna. Tapi untuk kita ada penebus yang adalah seorang manusia. Tapi manusia semua berdosa. Adam berdosa. Semua keturunan Adam berdosa. Maka perlu ada satu Adam baru. Dan dia menjalankan hidup sempurna sebagai kepala kita. Kepala kita Adam berdosa dan kita di dalam dia mati. Seperti dalam satu negara. Presidennya salah atur negara. Bangkrut. Kita semua, uang kita ludes. Seperti Iran. Iran begitu kaya. Penghasil minyak kalau tidak salah nomor 2 terbesar. Kalau tidak salah. Yang kaya raya. Lihatlah Dubai, lihatlah tempat yang lain. Hari ini $1. 1.300.000. Tak bisa jualan. Tak bisa apa-apa. Habis. Satu pemimpin salah, semuanya kena. Yesuslah pemimpin baru. Bukan pemimpin biasa, kepala. In Christ. Dan dia yang menyelamatkan kita bukan dari surga yang enak-enak. Dah saya ampuni kamu kayak kita loh. Dosa gak dosa, emangnya peduli. Pokoknya kalau nak saya, jangan ganggu. Oh dia telah membunuh orang, biarin. Hukum dilanggar. Hukum pun tak hancurin. Dunia runtuh. Kata C.S. Lewis dalam Narnia Chronicle. Narnia akan runtuh kalau semua prinsip dilanggar. Prinsip tak bisa dilanggar. Semua dibangun dengan prinsip. Siapa yang mengabaikan prinsip, itu cari mati. Prinsip itu ada. Prinsip tak bisa dilanggar. Siapapun yang melanggar prinsip moral, prinsip rohani, itu cari mati. Prinsip tak bisa dilawan. Yang ngomong berulang-ulang pakai bahasa rasa. Prinsip tak bisa dilawan. Dia mau mati, lawanlah prinsip. Lawanlah kebenaran. Ya saya nggak ada waktu untuk menjelaskan itu. Tapi saya menekankan berkali-kali. Dan untuk itu Yesus harus jadi manusia. Wakil kita sekaligus Allah dan manusia. Dan memenuhi seluruh tuntutan dan kesempurnaan. Supaya dengan keselamatan yang dia capai. Untuk kita beroleh keselamatan. Dan itu dengan keluh kesah, doa, perjuangan. Dan dengan kesalehannya. Lalu kemudian dikatakan bahwa dia sebagai anak belajar taat. Padahal dia adalah the God of glory. Prince of heaven. Yang disembah oleh malaikat. For you and me, dia ngalamin itu semua. Maka Paulus mengatakan satu kalimat yang sekali baca, saya nggak bisa tolak. Terkutuklah kalau kamu tidak mencintai Tuhan. Tak pernah saya dengarkan kata kutuk, kecuali ini dan saya tidak bisa tolak. Yes, terkutuklah. Karena orang yang tak mencintai Tuhan adalah orang rusak, orang neraka. Kalau cinta begitu besar kita tolak. Kita orang paling goblok, paling jahat. Dan setelah mencapai kesempurnaannya, dia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua yang taat kepadanya. Dan dia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek yang sangat mengerti dan menyelamatkan kita. Itulah. Luar biasa ya pertanyaannya.
Kamu doa nggak? Baca kitab nggak? Melawan godaan kamu? Kamu ikut arus atau berjuang? Kalau Yesus begitu memperjuangkan kamu, kita aja menepis tangannya. Kalau kita mau hanyut di bawah setan, kita ini apa sih? Kita ini apa sih? Si bapak yang tadi sangat dipermalukan dan hancur. Sekian lama melayani, ikut seminar, ikut ibadah. Sepertinya tidak ada guna. Ada orang ingin bebas. Sampai di negara bebas, dia ingin kebebasannya dihancurkan. Manusia itu maunya apa? Kamu maunya apa? Maunya apa? Dan banyak orang itu tidak tahu. Mereka itu seperti orang melindur. Yang pakai obat bius terus. Ingin bahagia, tapi pakai obat bius terus. Yang ingin bahagia dan sukses. Tapi mengerjakan hal-hal yang mencelakakan diri. Itulah dikatakan musuh setiap orang adalah dirinya sendiri. Manusia adalah makhluk sinting. Manusia orang yang tidak berpikiran waras. Irasional. Budak setan. Budak hawa nafsu. Kegelapan. Menggelapkan hati nurani. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, aku manusia binasa. Siapa yang dapat menyelamatkan aku? Help. Nobody can help. Dari kecil dia anak Taurat. Dia bersungguh-sungguh. Banyak orang tak sungguh-sungguh. Dia belajar Taurat, dia belajar di guru yang baik. Dia bersungguh-sungguh lebih baik daripada orang-orang serekan seletingnya. Dan dia mau sungguh-sungguh mengabdi pada Tuhan. Tapi dia menemukan ada yang jahat dalam dirinya. Who can help me? Nobody. Hukum Taurat, suci, aku mau melakukan, tapi aku tak sanggup. Maka di dalam Galatia pasal kedua dia mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan Taurat. Karena ketika mengandalkan Taurat, waktu dia melakukan semua, dia gagal. Dan dia gak bisa selamat. Sehingga dia temukan hanya satu rahasia. Puji, syukur. Kristus menyelamatkan. Dan Roh Kudus memberi lahir baru. Dan di dalam Galatia dia mengatakan bahwa aku telah disalib. Karena dalam diriku ada tubuh dosa. Tubuh dosa yang begitu buruk. Sampai tidak ada agama yang bisa tolong kita. Maka Tuhan Yesus mesti datang untuk bisa merombak. Membuat struktur baru. Mencipta baru. Saudara, ilustrasi pembuka saya mau mengatakan satu hal. Jikalau satu struktur dalam hati manusia rusak. Dia binasa. Di negara di mana dia ada kebebasan, dia mati dalam perbudakan. Di negara yang bebas yang mestinya dia berbahagia, dia akan menghancurkan kemerdekaannya. Itulah manusia. Di dalam satu negara yang terjajah, mereka berjuang dengan mati-mati untuk dapat kemerdekaan. Dia mati demi keturunannya untuk merdeka. Anaknya yang merdeka, merusak dengan kemerdekaan. Itulah manusia. Itulah sebabnya kenapa Yesus Kristus saja yang dapat menyelamatkan kita. Dan waktu dia menyelamatkan kita sudah dengan perjuangan yang berat. Dan bagaimana kita meresponnya? Maka kita melihat saudara, di dalam Yeremia Tuhan Yesus ketika datang dan mengadakan perjanjian baru. Sesuatu yang dengan perjanjian yang lama kita mengkhianati. Sekalipun dia begitu baik. Tuntun kita keluar umat Israel dari Mesir. Hebat. Tidak ada orang yang dapat berkat, mujizat, anugerah seperti umat yang keluar dari Mesir. Tidak ada. 10 tulah. Siapa yang bisa ngalamin? Laut Merah. Lewat. Siapa yang bisa? Berapa puluh tahun dapat makanan mana? Siapa yang bisa? Dari cadas keluar air. Perlindungan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Luar biasa. Mereka berjalan. Mereka menang. Lawan-lawan musuh. Matahari bisa berhenti. Mereka dijamin. Tetap binasa. Manusia itu ya. Hatinya sudah mau kiu.
no hope, ya, tidak ada ampun. Itulah sebabnya Paulus menemukan rahasia itu dan mengatakan, Kristus lebih berharga dari apapun. Dan sekarang aku harus mati kegagalan. Dan aku mengandalkan Tuhan. Dan sekarang aku yang mati, dengan aku mati dalam Kristus, baru ada hidup kebangkitan. Dengan aku mematikan tubuh dosa, baru ada hidup Kristus dalam diriku. Saudara, saya berkali-kali ngomong dan aku khawatir, selalu aku ngomongnya sama. Aku khawatir orang salah ngerti saya. I even do not trust myself. Nobody we can trust. Orang yang paling hebat, paling suci, paling integritas yang kita hormati, sendirinya punya kelemahan. I already found that. I already experienced that. Semua orang ada salah. Daud ada salah, Musa ada salah. Kalau nabi terbesar aja salah, pendeta mana yang you pikir lebih hebat? Dan waktu you mendewakan satu pendeta, maafkan ya, aku mengkhawatirkan rohanimu. Karena sesungguhnya engkau egois. Pendewaan adalah bukan menghormati yang didewakan, tapi adalah memberhalakan. Dan inti pemberhalaan adalah ego. Ego yang utama. Karena yang didewakan satu saat akan dilawan ketika kamu sudah tak senang. Yuk perhatikan semua dinamika seperti demikian. Maka karena itu saudara, Paulus mengatakan bahwa hidupku sekarang adalah hidup Kristus. Ketika aku, siapapun tidak bisa kita andalkan untuk memimpin kita, hati-hati. Semua relasi manusia itu bisa dilukai. Istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu, pendetamu, rekanmu, semua bisa melukai. Dan sebagian orang sangat dilukai. Sebagian orang beruntung punya relasi yang baik. Hidup manusia sering luka. Sering luka. Hidup manusia saya lihat banyak air mata. Sebagian ada yang saya sudah ngomong, sebagian saya kepingin ngomong, sebagian saya ingin kasih pesan. Ya. Dan sebagian orang sedang luka. Ada yang lukanya terus mungkin sampai mati. Ada yang lukanya suatu saat bisa ada pemulihan. Ada sebagian orang harus menjalani. Itulah hidup manusia. Bahkan diri kita pun melukai diri. Lebih besar daripada orang lain melukai kita. Tapi kita nggak marah. Kecuali ada orang yang kemudian mikir dan marah pada diri. Kamu ini gimana sih? Lakukan hal demikian. Kok uang begitu banyak? Gua judiin. Gua judolin. Gua nipu orang. Sekarang habis kita. Orang yang kemudian sudah gagal. Nyesel setengah mati. Mereka sudah hancur. Anak malu. Masa depan hancur. Hati-hati ya. Di jalan tol, naik kendaraan, ada kecelakaan yang tidak ada kesempatan pulih. Hati-hati ya dalam hidup. Hindari. Jauhkanlah kami daripada yang jahat. Itu doa. Ada kesalahan yang tidak ada ampun. Ada orang yang ngomong di video karena dia seorang YouTuber, ya, seorang influencer, ngomong anakku jangan Indonesia, aku saja. Kamu tahu itu kesalahan. Dosa itu sangat berat. Dosa itu resikonya kadang tidak ada ampun. Hanya kesalahan pada satu negara, pada rakyat setengah mati. Apalagi dosa-dosa yang sangat serius. Maka belas kasihan Tuhan itu sangat berharga sekali. Maka jikalau seorang itu sadar seperti Paulus. Dan Paulus menjadi teladan paling sempurna dari manusia berdosa yang saleh. Karena dia punya satu rahasia kemenangan rohani. Dia mati terhadap diri, ego, dan Kristus yang hidup. Kalau dia membawa Kristus, kalau si bapak yang umur 6, 7, 6, 8 itu membawa Kristus, mau gak dia ngomong sama perempuan 18 tahun? No. Tapi egonya yang main. Keinginannya main. Tapi kalau Kristus
yang menguasai dan diri ego itu turun tahta. Sebagian orang itu hidup dengan ego-ego yang masih ada. Dan ego inilah yang berstruktur. Ego untuk tambah kaya. Padahal dia mestinya belajar never enough, never enough. Lagu never enough. Dunia ini sama. Saya terkesan dengan Xiong Fa Xiong ketika di biara. Eman ya, anak gadis belasan tahun jadi biarawati. Kayak seperti hidupnya sia-sia. Kata Xiong Fa Xiong, di dunia ini gak ada yang baru. Orang Kristen harus punya bijaksana nih. Anak muda, keren ini, itu, wah. Sebagian orang yang terkenal tak kasih tahu. Satu saat Lady Diana almarhum ngomong sama seorang aktor, saya tidak pernah pergi tanpa tidak ada kamera. Stres, selalu dibayangin paparazzi. Kamu datang ke ran saya, tak ada yang ganggu. Satu hari dia telepon, masih berlaku gak? Masih. 2 minggu, mereka 3 orang. Lady Diana, William, sama adiknya siapa tuh namanya saya lupa. Ya, sama ya adiknya yang kedua itu anak kedua. Itu pergi di sana dan mereka bisa bebas. Banyak orang kepingin jadi terkenal. You nggak tahu betapa tidak enak. Ada orang kepingin kaya, ada orang yang jadi ini jadi itu. Sesungguhnya apa sih yang paling penting? Orang yang paling bahagia itu seperti apa? Yang hatinya sudah puas dalam Tuhan. Bukan semua fata morgana yang diberikan oleh dunia. Dan hatinya sudah terikat kepada Tuhan. Lalu bagaimana kita berjuang untuk boleh dibangun secara struktur yang benar, jiwa yang benar, karakter yang benar, nilai yang benar, dan semua anugerah yang benar. Inilah yang saya lihat di dalam ilustrasi pembuka saya mau menyampaikan. Seorang jikalau di dalam dirinya, struktur jiwanya, nilainya, karakternya kacau, tidak ada ampun. Di tempat dia diperbudak, merindukan kemerdekaan, sangat tidak bahagia. Setelah mendapatkan kemerdekaan, dia memakai kemerdekaan untuk membunuh dirinya. Itulah manusia. Orang bisa pergi ke gereja, bisa jadi punya agama, melakukan yang baik-baik. Satu hari, semua itu kosong, ompong, melompong. Anda yang giat, Anda yang melayani, Anda yang memberi persembahan, bukan itu yang paling saya utamakan. Give your heart, present your heart di altar Tuhan. God, I give my life, my love in your altar, on your altar. Biarlah itu berkenan pada Tuhan. Tuhan tidak perlu uang kita, Tuhan tidak perlu tenaga kita, tapi hati kita, hidup kita. Setelah itu kita dipakai, uang kita, tenaga kita, pelayanan kita, itu adalah sukacita Tuhan mau memakai kita. Amin. Bahwa Tuhan rela memakai kita. Saudara yang dikasih Tuhan, apa itu belajar? Belajar bukan berarti nambah pengetahuan, tapi membentuk struktur jiwa, kerangka pikir, membuka hati, membangun karakter, mempertajam penalaran kita. Semakin utuh dan tidak ceroboh, berpikir matang, komprehensif, menumbuhkan kemanusiaan kita, nilai-nilai kemanusiaan kita, dan nilai-nilai Kristen. Kasih, pengampunan, belas kasihan, anugerah. Semua yang indah. Inilah bekal-bekal dan bakal yang ada di dalam surga nanti. Sangat sulit saya terima setelah orang belajar kebenaran melalui seluruh ajaran di dalam gereja, baik dalam reform ataupun dimanapun. Setelah pembinaan sekian lama jadi Kristen ini dengan susah payah. Satu saat kita lihat bagaimana hidupnya sangat bertentangan dan rusak. Selama ini apa yang dilakukan? Saya sedih kalau ada ketua-ketua panitia, aktivis, berjuang, memberi persembahan, satu saat berantakan. Hidup gak karuan, hidup tak benar. Saya sedih. Saya tidak mau memanfaatkan uang dan tenaga Anda. Saya kasihan. Tuhan tidak pernah mau merugikan.
Dia tidak mau memakai lalu dibuang. Anak-anaknya yang sibuk berkeringat, dia kepingin mereka bahagia. Tuhan mau kita bahagia. Tapi masalah dalam diri kita adalah bagaimana seluruh jiwa kita mesti dibentuk oleh Tuhan. Tapi zaman kita mengalami satu masalah. Zaman kita makin maju, makin modern, makin mudah, makin otomatis, makin memberikan banyak kenyamanan. Orang miskin pun bisa nyaman seperti raja. Tinggal numpang di mall, kita sudah punya AC. Ya. Tinggal numpang, kita sudah bisa menikmati banyak hal. Raja dulu tidak tentu bisa demikian. Sakit gigi, bengkak aja, tidak ada obatnya. Sekarang itu semua nyaman. Semua teknologi luar biasa. Tetapi secara jiwa, karakter dan nilai, kita mengalami satu kontras beda. Makin nyaman, makin baik, makin mudah. Kerohanian, kejiwaan makin mundur, makin miskin. Penalaran moral makin mundur, makin kacau, makin merosot. Di mana hidup nyaman? Seperti gula, penyakit itu merusak. Gula itu salah satu yang paling berbahaya. Saya pernah ceritakan, saya sekarang kalau Anda baru beli kompor yang mahal, yang paling ditakutkan adalah ketika kompor itu meleleh keluar, ada jajat manis, lalu kemudian sampai ke besi-besi itu loh, untuk penampang itu. Karena di kompor yang lama, itu besi itu dimakan sama gula. Ternyata besi itu hobinya itu karamel. Ya, senangnya karamel. Jadi gula itu dimasak itu jadi karamel. Dan itulah yang habisin. Badan kita kalau banyak gula itu habis. Hidup manusia, kerohanian manusia, karakter manusia paling celaka adalah hidup nyaman, hidup bebas, hidup enak. Ya. Kalau ada ciri-ciri telah terjadi, kita harus peka. Kemalasan dan macam-macam. Dan buktinya sekarang itu orang sangat malas. Anda mana mau sih ikut doa? Anda rugi. Anda maunya, senangnya ikut seminar. Waktu Anda ikut seminar, apa artinya seminar? Tak cerita. Suatu hari saya membaca buku. Pulang dari ngajar di sekolah yang mahal. Jam 3.30. Mandi dan nyaman. Saya di Bukit Sentul. Bukit Sentul adalah dekat Bogor. Tidak perlu ke puncak yang dingin, tapi sudah nyaman sorenya. Habis mandi segar, saya duduk di ranjang dan membaca. Rajin tak saya? Rajin tak? Rajin. Saya bacanya buku Søren Kierkegaard. Filsuf keren. Bukunya tebal. Judulnya The Work of Love. Saya kepingin beli. Teman beliin saya. Bukan rahasia. Gue dikasih hadiah sama seseorang. Harganya gak tahu berapa ratus ribu. Saya membaca buku. Wah, bagus sekali. Orang ini orang hebat. Orang ini adalah filsuf eksistensialis. Tapi dia itu sangat beriman. Memang ada kontroversial orang ini. Tetapi secara buku rohani mendalam sangat. Lalu ketika saya membaca, wah ini bagus sekali. Tiba-tiba saya yang hobinya membaca, rajin membaca, sadar aku ini malas. Malas. You kalau belajar, you tidak boleh duduk dan menikmati. Ada buku yang berupa novel, you baca. Itu pun kadang ada hal penting you catat. Apalagi tugas saya seorang pengajar. Ada cerita saya buat ringkasan. Saya simpen. Kalau saya nggak sepinter Pak Tong ingatannya. Pak Tong semomen ingatan. Ya. Saya rasa malas. Lalu kemudian saya duduk. Saya tulis, saya ketik, saya berkontemplasi, saya menggumuli, saya memikirkan. Lalu mendapatkan pemahaman. Itu namanya belajar. Belajar bukan hanya dapat pengetahuan baru. Belajar itu adalah bagaimana kita bergumul,
bagaimana kita mengalami sesuatu pembentukan, cara pikir, pengembangan, koreksi, jiwa. Saudara, saya punya pengalaman menonton satu reportase. Di zaman ketika kalau kita lelah, duduk adalah nonton TV. Sekarang jarang orang nonton TV. Jadi itu kira-kira berapa tahun yang lalu. Saya lupa di Jakarta atau di Surabaya. Tapi yang saya nonton itu, saya masih ingat. Itulah sesuatu reportase tentang orang-orang yang di tempat pembuangan sampah. Di tempat pembuangan sampah orang diwawancara. Lalu saya ingat seorang ibu diwawancara. Dan ibu ini memungut sampah dan satu hari dia punya tangan itu kena luka. Sampah itu segala macam barang yang kita buang. Ada cutter-cutter. Ya. Lalu kemudian dia pergi ke puskesmas. Dan di sana perawatan tidak tuntas. Dan tidak sembuh total. Dan tangannya jadi bermasalah selama-lamanya. Seorang pekerja kasar, tangannya ada masalah. Tapi dia harus menjalankan hidup. Saya tidak pernah lupa ibu itu. Wajahnya makin samar, peristiwanya tidak pernah saya lupakan. Setiap kali kalau saya mau membuang cutter, krek, mau buang, saya nggak pernah buang gitu. Saya ambil kardus, saya tempelin pakai solatip, dibungkus supaya baru dibuang. Kalau orang lagi ngacak-ngacak, tidak melukai. Atau kalau ada sesuatu yang bisa tak bungkus atau plastik tak bungkus, masukin yang mau dibuang, tak buang. Waktu saya melihat reportase itu bukan cuma pengetahuan yang bagi sebagian orang, reportase ini tidak menarik, ganti channel. Tapi bagi saya menjadi satu pelajaran yang masuk kepada rasa, empati, pengertian, jiwa kemanusiaan, mengerti orang, bagaimana mesti hidup, menghargai orang, bagaimana mesti hidup. Kita belajar bagaimana hidup, mengembangkan jiwa, struktur jiwa, pengertian, wawasan, rasa, cinta, anugerah. Kalau ada orang makin belajar, dia mereform dan makin kejam, awas kamu. Kalau tidak punya cinta pada keluargamu, pada Tuhan, kamu sesat. Belajar itu tidak mudah. Saya untuk khotbah selalu pakai waktu banyak sekali, gumul setengah mati. Anda duduk dengan tenang santai, tak bisa. Pak, kadang orang ngomong sama Pak Tong, khotbah kamu bikin aku gak bisa tidur, bagus. Kalau aku khotbah you jadikan hanya untuk obat penenang tidur, habis itu selesai buang, itu dosa. Pesan dari Tuhan itu harus mengganggu kamu. Seperti kata Yeremia, bara api membentuk pikiran, membentuk hati dan ada panggilan Tuhan. Dan kemudian menjadi suatu proyek panggilan. Engkau berjumpa dengan Tuhan. Engkau dibentuk oleh Tuhan. Training heart, teaching mind. Dengan khotbah-khotbah demikian, seminar-seminar demikian akan membuat engkau berkembang. Membuat engkau saleh. Kalau tidak, makin dengar seminar, you makin busuk. You makin sombong. You makin jahat. Satu hari yang kamu musuhi adalah pendetamu. Gerejamu. Tetapi ada orang makin rendah hati. Makin cinta Tuhan. Makin punya pengertian. Makin jadi berkat. Makin mengerti orang. Mana yang Tuhan lebih berkenan? Pembentukan hati. Jiwa. Pengertian. Wawasan. Sikap. Dan semua inilah hal yang membentuk kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah apa yang kita pelajari pada hari ini tentang seorang perempuan yang ingin merdeka di tempat yang merdeka. Dia memakai kemerdekaan untuk membunuh kemerdekaan, membunuh dirinya. Menjadi satu cerita yang boleh kita ingat. Jangan sampai ketika kita belajar, kita sesungguhnya semua itu satu hari tidak memberkati. Belajar harus membuat kita doa, membuat kita itu bergumul, membuat wawasan kita menjadi baik.
sebagian orang dengarkan khotbah sangat tidak punya hati. Sangat egois. Sangat milih-milih. Suka selera, tidak selera. Ada anak, tidak suka ini, tidak suka itu. Orang tua biarkan. Kita mesti belajar semua. Ya. Kita harus dengarkan suara Tuhan. Saya ajarin pada anak, tapi belum tentu mereka ngerti. Kalau kita punya ada sesuatu makanan yang banyak tulang-tulang, you bisa nggak mendapatkan daging-daging? Ketika ada banyak sekali tanah liat warna kuning-kuning, bisa nggak kamu ayak? Mungkin you dapat emas. Tuhan seringkali melalui berbagai macam kondisi memberi kita pelajaran. Dan jiwa yang benar, karakter yang benar, pengertian yang benar, jiwa yang luas dan berbijaksana. Sangat peka kepada suara Tuhan. Dan orang yang peka pada Tuhan selalu dengarkan suara Tuhan dimanapun. Dari burung, dari bunga, dari kejadian, dari pengalaman, dari sejarah. Orang yang tidak punya hati, Tuhan pakai suara kenceng teriak pun dia butek. Karena jiwanya rusak. Biarlah Tuhan memberkati kita semua.